Inilah yang disebut dengan doa sejati. Melampaui semua kata-kata. Kita sedang memancarkan getaran. Makanya kenapa saya mengajarkan doa itu sebetulnya adalah pengakuan yang berasal dari rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Karena kita sudah memiliki segalanya. Coba mulai bicara kepada Tuhan. Napas kita ini harus dibangkitkan dulu. Ketika kita menyadari nafas, apa yang terjadi? Kita terhubung ke bagian dalam dari diri kita yang namanya pikiran bawah sadar. Di situ kita sedang menanam benih realitas baru yang sedang diciptakan pikiran dan perasaan secara berulang-ulang dan itu akan dipancarkan ke seluruh semesta. Itu rahasianya. Inilah yang disebut dengan doa sejati. Melampaui semua kata-kata. Kita sedang memancarkan getaran. Memancarkan frekuensi. Nah, makin sering kita memancarkannya, makin kuat memancarkannya, makin besar energi yang kita pancarkan. Itu yang akan menimbulkan resonansi dengan alam semesta. Sehingga semua hal yang cocok dengan frekuensi kita akan datang. Maka resonansi itu apa? Ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Karena ada kesamaan frekuensi. Nah kalau yang kita pancarkan dari sini adalah yang negatif. Yang datang yang negatif. Yang dipancarkan frekuensi tinggi yang positif. Yang datang yang positif. Jadi kesimpulannya kenapa dalam hidup kita banyak hal negatif yang datang. Gak usah disangkal. Karena kita lebih banyak memancarkan frekuensi yang negatif. Paham ya? Oke. Bapak Ibu, unsur pembentuk Bapak Ibu dengan saya sama nggak? Sama. Saya terbuat dari tanah, air, api, udara yang sudah menjadi aci, yang sudah menjadi saripati. Saripati dari sinar matahari, saripati dari tanah, saripati dari air, saripati dari udara, semua sudah menggabung menjadi apa? Menjadi rasa pada makanan. Dan makanan itu disantap oleh ibu bapak saya, sehingga bapak saya mengeluarkan yang namanya mani, ibu saya mengeluarkan yang namanya manu, yang disebut dengan ovum, yang disebut dengan sel telur. Karena cinta kasih kemudian dipersatukan. Itu bibit awal tubuh saya. Oke? Dari semesta yang sama dengan Bapak Ibu? Dari semesta yang sama. Dari bumi yang sama? Dari bumi yang sama. Jadi Bapak Ibu dengan saya sama nggak unsur pembentuknya? Sama. Awas, jangan merasa beda. Nah sekarang Bapak Ibu dengan saya tinggal di ruang yang sama? Tinggal di ruang kosong yang sama? Tinggal di energi yang sama? Setuju? Jadi sebetulnya unsur dasar pembentuk kita semua sebetulnya sama. Tetapi kenapa hidupnya berbeda? Nah, sekarang mengerti ya? Kenapa hidupnya berbeda? Makanya ayah hirup, saur orang Sunda mah, ayah hurip. Nah, kalau orang Sunda bilang daya semesta itu adalah hurip. Hirup teh sabab aya nu hurip. Makanya ada kahuripan, aya kahirupan. Makanya hirup itu karena diberi daya oleh Sang Maha Hurip. Jadi karena ada daya. Jadi Bapak Ibu perhatikan saya. Daya yang mengalir dalam diri saya dengan daya yang mengalir pada Bapak Ibu sama? Sama. Kenapa? Karena kita mengambil energi dari ruang kosong yang sama lewat nafas. Apakah kita semua diberi waktu yang sama 24 jam? Sama. Nah, terus yang membedakan kita apa sebetulnya?
Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah kemampuan menggunakan potensi yang sama itu. Paham ya? Apa? Kemampuan menggunakan potensi yang sama itu. Sama semuanya. Ada yang bisa menggunakan potensi itu, ada yang tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, di balik nas ada jin. Jin itu sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi pada diri kita banyak? Banyak. Bakat masih tersembunyi. Potensi diri masih tersembunyi. Makanya kita latihan keterampilan. Ada keterampilan vokasi. Ada keterampilan intelektual. Ada keterampilan emosi. Kan itu. Betul? Nah, itu semua dalam rangka untuk memberdayakan kekuatan yang sama yang diberikan semesta kepada kita. Clear ya? Jadi semua hal terbuat dari energi yang sama. Clear ya? Yang membedakan apa tadi? Kemampuan seseorang untuk memberdayakan dirinya. Kemampuan seseorang untuk menggunakan yang sama itu. Itu aja. Makanya ada kata-kata begini. Miskin berasal dari perasaan miskin. Nah, ternyata sudah diteliti oleh para fisikawan, luar biasa. Jadi otak manusia ini punya kekuatan hanya satu. Sedangkan perasaan yang ada di sini punya kekuatan 5.000 lebih kuat daripada otak kita. Makanya saya sudah bagikan, silakan kalau mau pesan ada e-book. Jadi saya sebarkan dalam bentuk e-book. Judulnya adalah Dahsyatnya Kekuatan Perasaan. Nah, siapa yang bisa menggunakan kekuatan perasaan yang 5.000 kali lebih kuat daripada kekuatan pikirannya. Ditambah lagi dengan kesiapan tubuh untuk bisa menerima segala hal yang diinginkan. Itu pasti jadi realitas. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ada orang yang mudah memanifestasikan mimpinya. Ada orang yang sulit memanifestasikan mimpinya. Kan gitu aja. Kok ada orang itu gampang sekali. Dia cerita tentang rumah, besok punya rumah. Cerita mobil bagus, besok punya mobil. Ini cerita terus nih, gak punya-punya. Di mana letak perbedaannya? Kita menganggap seolah-olah selama ini karena perbedaan bisnis, perbedaan usaha itu yang selama ini kita pikirkan. Sangat dangkal. Padahal sebetulnya ya, bisnis pun kalau perasaannya tidak bagus kan belum tentu berhasil. Betul nggak? Jadi sebetulnya itu adalah totalitas dari semua potensi yang Allah berikan pada kita. Itu yang menariknya sehingga tubuh ini menjadi medan magnet yang sangat kuat untuk menarik segala hal yang diinginkan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu masih belum sadar dengan kekuatan napas? Perhatikan saya. Sekarang napas masuk. Saat napas masuk, napas ini energi loh. Napas ini sang hidup loh. Napas ini adalah kahuripan. Napas ini adalah daya semesta yang memberikan kehidupan. Nah, ketika napas masuk, dia tinggal beberapa saat di tubuh kita. Saat tinggal beberapa saat di sini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia merekam semua yang sedang terjadi di ruang cipta dan perasaan kita. Makanya saat napas keluar ke ruang ini, dia sudah membawa seluruh rekaman di ruang cipta ini dengan napas yang dibawa keluar. Kebayang gak Bapak Ibu? Bapak Ibu di ruang ciptanya sedang memikirkan keburukan orang. Direkam tuh sama napas. Nah tadi saya sampaikan, sedangkan yang namanya pikiran itu adalah energi. Ulangi, setiap energi akan memenuhi hukum kekekalan energi. Pernah dengar hukum kekekalan energi? Ya saya sampaikan, barangkali lupa ya. Pernah belajar IPA dulu waktu SD? SD-nya di mana sih? Bingung saya. Belajar IPA gak jelas, belajar agama apalagi.
Kerjanya cuma nyalahin orang aja. Lihat saya semua. Hukum kekalahan energi berbunyi, energi itu tidak bisa diciptakan. Tidak bisa dimusnahkan. Awas ya, tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh, energi listrik nggak bisa dimusnahkan. Hanya berubah bentuk menjadi cahaya, menjadi gerak. Sekarang jadi mobil tuh, listrik. Jadi kipas angin bisa bergerak. Ya, jadi gerakan blender di dapur untuk melembutkan bumbu. Ya kan? Oke, sampai sini ngerti. Nah, sekarang perhatikan saya. Kebayang nggak? Di ruang cipta ini sedang memikirkan yang negatif. Energi bukan itu? Energi. Nah, energi yang dari sini kan tidak bisa dimusnahkan. Sekali kita memikir yang negatif nggak bisa dimusnahkan. Maka energi yang negatif yang terjadi di ruang cipta ini dibawa infonya oleh napas ke ruang realitas. Dirubah menjadi kenyataan dalam bentuk yang berwujud. Waktu di sini belum berwujud. Tetapi jadi berwujud. Hukum kekekalan energi dipenuhi. Karena apapun yang terbesit di sini sebagai energi negatif tidak bisa dimusnahkan. Kebayang nggak Bapak Ibu ya? Tiap hari mikir apa? Kebayang nggak? Kebayang nggak ruang di mana Bapak Ibu hidup ini kotornya kayak apa? Terus menerus kita mengotori ruang kehidupan ini, ruang kesadaran ini. Karena di sini memproduksi, apalagi habis memproduksi yang negatif, keluar lagi kata-kata yang buruk, mencemooh orang, menghujat orang. Dikiranya buat orang lain. Semua akan kembali kepada dirimu sendiri. Oke? Tambah pusing atau tambah ngerti? Tanya dulu. Hah? Tambah pusing? Ya udah sampai sini aja kalau pusing. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Mesin pencipta realitas tadi adanya di mana? Di tempat di mana program tersimpan yang disebut dengan alam bawah sadar. Disitulah semua program kita disimpan dalam waktu yang lama. Makanya pikiran bawah sadar, bahasa psikologinya sering disebut dengan long term memory. Memori jangka panjang. Nah, bisa dibayangkan kalau dia itu memori jangka panjang, sedangkan yang tersimpan di dalam energi, berarti pikiran bawah sadar setiap saat tanpa disadari terus-menerus memancarkan energi. Dan semua energi yang dipancarkan dari alam bawah sadar yang sudah menjadi keyakinan dan prinsip itu terus-menerus direspon oleh semesta dan terus-menerus dikembalikan ke dalam realitas kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kehidupan kita seperti yang Bapak Ibu alami saat. Coba ya, kalau memahami mekanisme ini, Bapak Ibu jadi lebih waspada lagi ya. Betul nggak? Gak mau lagi memikirkan sesuatu yang bukan dari cinta. Ya, yang bukan dari cinta. Karena ketika memikirkan yang bukan dari cinta, kita sedang mengalami ketiadaan cinta itu sendiri. Nah, belum lagi kita sadar sekarang. Ternyata saya dengan semua makhluk di semesta ini saudara. Saudara. Ngerti? Cara saya bicara ngerti? Saudara. Saudara. Artinya kita ini terhubung oleh ruang kosong dengan orang lain. Lihat Bapak Ibu semuanya. Saya terhubung gak dengan Bapak Ibu sekarang? Lewat apa? Lewat ruang kosong. Di sini ada energi yang menghubungkan. Energi yang sangat lembut. Daya semesta yang menghubungkan Bapak Ibu dengan saya. Sekarang saya ingin kasih tahu. Apakah kita dengan penduduk Amerika sekarang terhubung? Apakah kita dengan semua makhluk yang ada di planet lain seandainya ada terhubung? Bayangkan.
Ternyata begitu kita memikirkan sesuatu di dalam diri kita, itu ternyata bukan sekedar ada di sini dan dibatasi oleh pikiran dan tubuh kita. Itu terhubung ke seluruh semesta, merambat tanpa batas energinya. Jadi, kita mengatakan kata buruk di mulut kita. Mungkin kita mengira selama ini, cuman kita yang mengatakan itu. Tidak Bapak Ibu, itu mengubah tatanan kehidupan semesta. Kata-kata buruk yang kita lontarkan itu telah mengubah semua kehidupan di semesta ini. Karena kita dengan semesta ini pada dasarnya adalah terhubung. Itu sebabnya pesan saya, pertahankan pikiran dan perasaan di frekuensi cinta dan syukur. Karena cinta dan syukur sudah diteliti oleh David Hawkins, itu adalah kesadaran dengan frekuensi tinggi. Itu disebut dengan the power. Kebayang gak ya? Orang yang pikirannya selalu di kebencian, penolakan. Kebayang gak seperti apa? Lihat tuh. Dia terjebak di siklus yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Terus menerus. Itulah neraka. Gak keluar dari jebakan itu. Karena dia yang telah menciptakan jebakan itu. Saya sudah kasih ilustrasi di kajian saya sebelumnya. Begitu kita memikirkan dan merasakan yang negatif, kita sudah membuat satu jeruji. Memikirkan lagi negatif dengan merasa yang pikiran negatif dan merasa yang negatif, bikin jeruji yang kedua. Jeruji yang ketiga. Bayangkan, hitung oleh Bapak Ibu sekarang. Berapa miliar jeruji yang sudah kita ciptakan yang telah memenjarakan kita dalam siklus kesulitan yang terus menerus. Itulah yang dikatakan di Quran. Begitu kita menciptakan neraka, maka kholidina fiha, kita abadi dalam neraka itu. Bayangkan tugas kita saat ini apa? Harus memecahkan semua jeruji-jeruji yang kita bangun itu selama bertahun-tahun dengan penuh kesadaran. Bayangkan, si jeruji itu harus diteliti buatan dari ciptaan dari pikiran dan perasaan yang mana. Coba bayangkan. Makanya kita harus belajar ilmu yang holistik, yang bisa mengubah alam bawah sadar kita dengan program baru, sehingga yang dipancarkan oleh kita itu adalah cara berpikir baru, cara pandang yang baru. Sehingga yang datang pada kita adalah semua pengalaman-pengalaman hidup yang baru. Pertahankan supaya pikiran dan perasaan tidak memancarkan frekuensi kekurangan, tetapi frekuensi keberlimpahan, frekuensi kebercukupan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu cerita kekurangan pada orang lain? Pernah cerita kesusahan pada orang lain? Pernah apa sering? Kita tidak sadar bahwa kita sedang memancarkan frekuensi kekurangan itu untuk menarik kekurangan yang lebih besar lagi. Kan yang terjadi begitu, terus kekurangan. Kita berada di siklus yang sama. Makanya kenapa saya mengajarkan doa itu sebetulnya adalah pengakuan yang berasal dari rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, karena kita sudah memiliki segalanya. Coba mulai bicara kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih atas tubuh yang luar biasa ini. Terima kasih atas napas yang luar biasa ini. Terima kasih atas tangan yang luar biasa ini. Terima kasih atas semua anggota tubuh yang luar biasa ini. Berterima kasih aja terus. Akui semua berkah yang diberikan olehnya. Itulah doa yang benar. Itu doa yang kuat. Setelah itu, lakukan penyerahan. Karena kita percaya. Karena rencananya jauh lebih besar dari rencana kita. Jauh lebih besar daripada keinginan-keinginan kita. Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang apa?
Kirimkan terus signal-signal frekuensi tinggi ke semesta. Bisa melalui meditasi, bisa melalui visualisasi, terserah caranya. Kirimkan cetak energi baru melalui pikiran, terutama melalui pikiran bawah sadar. Kemana? Ke medan kuantum ini, karena semua akan direspon. Saat kita bisa menggabungkan meditasi, visualisasi, pernapasan dalam untuk menciptakan diri kita sebagai mercusuar energi, maka diri kita menjadi sebuah mercusuar yang terus-menerus memancarkan energi. Sekalipun kita sedang tidur, pancaran energi itu terus jalan. Bayangkan ya, keberlimpahan seperti apa yang akan datang kepada kita. Saya sering bergurau, kalau makanan saja menjauh dari kita, makanan saja tidak mau menyatu dengan tubuh kita, ada yang salah. Harusnya makanan di semesta ini berjubel datang pada kita. Ikan ingin menyatu dengan tubuh kita, beras ingin menyatu dengan tubuh kita, jagung ingin menyatu dengan tubuh kita. Dia ingin tinggal di tubuh ini. Karena apa? Ingin berada di kesadaran kita. Maaf Bapak Ibu, kalau kita hidup hanya mempertahankan hidup, tidak akan berkembang. Perhatikan hari ini. Banyak sekali orang yang hari ini hanya sedang berjuang bagaimana dia supaya bisa hidup. Hari ini dia sedang berjuang supaya dia tetap hidup dengan cara mempertahankan hidup. Boro-boro memikirkan pengembangan diri. Bapak Ibu yang ada di sini harus bersyukur. Diberi keberkecukupan oleh Allah. Sehingga bisa mendengarkan kajian ini. Bayangkan sekarang yang sedang bekerja, sedang nembok, sedang ngaduk, sedang itu. Sedang mencari 150.000 sehari. Yang akan habis hari itu juga. Dan besok harus bekerja lagi. Mungkin tidak pernah berpikir harus ada di ruangan ini. Untuk mengembangkan diri. Bukan saya sedang jahat dan membandingkan. Bukan. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita lihat. Sebagai sebuah potret kehidupan. Bapak Ibu hari ini bisa mendengarkan. Kajian kesadaran seperti ini. Kemewahan yang luar biasa. Syukuri. Nikmati. Sekarang. Silakan duduk yang tenang. Duduklah yang tenang. Silakan semua yang di rumah juga mengambil posisi duduk yang bagus. Duduklah yang tenang. Silakan mau bersila. Kalau yang bersila merasa ada gangguan di tubuhnya, mau selonjor juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting jangan ada bagian dari tubuh kita yang ditahan. Semuanya harus dalam keadaan rileks. Baik, sekarang tegakkan badannya, tegakkan punggungnya, tegakkan pinggangnya. Luruskan lehernya. Luruskan wajahnya ke depan. Pandang masa depan dirimu. Gilang gemilang, penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan cinta dan syukur. Pejamkan matanya, tutup mulutnya, dan sekarang fokuskan semua kesadaran pada nafas. Fokuskan semua kesadaran pada nafas. Nafas bukan sekedar mengambil oksigen. Bukan mempertukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Nafas berarti kita sedang menyadari keterhubungan diri kita yang di dalam dengan semesta tanpa batas. Sadari bahwa diri kita
sesungguhnya adalah bagian dari semesta itu sendiri. Dengan nafas, bagian dari semesta itu, percikan kehidupan yang dititipkan kepada kita itu sekarang sedang terhubung dengan semesta tanpa batas. Kita mengambil kehidupan dari ruang kosong, dan ruang kosong ini tidak benar-benar kosong. Ruang kosong ini adalah ruang energi, ruang vibrasi, ruang frekuensi. Kenyataan, kita mungkin bisa hidup tanpa makan 3 hari. Kita mungkin masih hidup tanpa minum 3 hari. Tapi ternyata kita tidak mungkin hidup tanpa mengambil energi dari ruang kosong ini. Sadari bahwa setiap makhluk diliputi oleh energi yang berasal dari ruang kosong ini. Dengan kesadaran nafas, maka sekarang diri kita sedang terhubung, bukan sekedar dengan semesta tanpa batas, tapi diri kita sekarang sedang terhubung dengan inti kehidupan kita. Kita sedang terhubung dengan inti kesadaran kita. Kita sedang terhubung dengan kesadaran murni yang ada pada diri kita. Rasakan perbedaannya. Sebelum kita menutup mata,